calon pemain naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh memberikan opininya setelah timnas Indonesia mengalahkan Kuwait di grup A putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mencatatkan kemenangan bersejarah atas Kuwait pada laga perdana grup A itu. Pada laga yang digelar di Stadion Internasional Jabar Al-Ahmad, Kuwait City pada hari Rabu kemarin, timnas Indonesia menang dengan skor 2-1. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Mark Klok dan Rachmat Irianto. Kemenangan tersebut jadi sejarah baru buat timnas Indonesia. Pasalnya, kemenangan tersebut jadi yang perdana sejak 1980 atau 42 tahun silam. Kemenangan bersejarah tersebut mendapatkan pujian dari warganet. Namun tak hanya para pemain dan staf timnas yang ikut meramaikan arus perbincangan sosial media. Calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Jordi Amat meramaikan lewat akun Instagram pribadinya. Meski keduanya gagal membela timnas Indonesia, keduanya tidak lupa mengucapkan selamat atas kemenangan lawan Kuwait. Dalam instastory dari akun pribadi milik Jordi Amat, dirinya memberi ucapan selamat. Amazing job, first set dikutip dari instastory Jordi Amat. Senada dengan Jordi Amat, Sandy Walsh juga mengucapkan hal serupa untuk kemenangan timnas Indonesia. Keep going boys, dikutip dari instastory Sandy Walsh. Sandy Walsh dan Jordi Amat gagal membela timnas Indonesia karena gagal memenuhi tenggat waktu pendaftaran pemain, karena belum selesainya proses naturalisasi. Sementara itu, timnas Indonesia memulai kualifikasi Piala Asia 2023 dengan sangat baik lantaran sanggup mengalahkan timnas Kuwait dengan skor 2-1 di laga perdana grup A. Laga timnas Indonesia versus timnas Yordania akan berlangsung pada Minggu 12 Juni 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tentunya diharapkan hasil positif akan kembali diraih pasukan Sintayong tersebut. Peluang timnas Indonesia mengalahkan Yordania pun terbilang besar. Lantas apa saja hal yang dapat membuat timnas Indonesia mampu mengalahkan Yordania? Berikut 5 alasan timnas Indonesia bakal kalahkan Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023. 1. Permainan timnas Indonesia makin klop. Sintayong selalu memanggil pemain yang tak jauh berbeda untuk timnas Indonesia. Hal itu jelas menjadi keuntungan tersendiri bagi para pemain lantaran mereka tak perlu beradaptasi lagi dengan pemain baru. Dengan pemain yang itu-itu saja membuat permainan timnas Indonesia makin klop. 2. Kepercayaan diri pemain timnas Indonesia sedang tinggi. Kemenangan 2-1 atas Kuwait tak hanya membuat timnas Indonesia mampu merebut 3 poin penting. Hasil pada laga tersebut juga membuat para pemain skuad Garuda memiliki kepercayaan diri yang semakin tinggi. 3. Tekad berebut 3 poin dari Yordania makin besar. 3 poin dari kemenangan timnas Indonesia atas Kuwait membuat pasukan Sintayong terbuka lebar untuk menjadi juara grup. Pasalnya, Kuwait sendiri adalah salah satu tim terkuat yang ada di grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Dengan mengalahkan Kuwait, kini timnas Indonesia hanya butuh kemenangan atas Yordania untuk bisa menjadi juara grup. Sebab Nepal sendiri bisa dikatakan berada di level permainan timnas Indonesia. Jadi, kunci untuk lolos atau tidaknya mungkin ada di hasil dari laga timnas Indonesia versus Yordania. Dengan begitu, timnas Indonesia tampaknya akan berusaha keras merebut poin saat melawan Yordania. 4. Timnas Indonesia terorganisir dengan baik. Permainan timnas Indonesia bisa dikatakan terorganisir dengan sangat baik. Hal itu bahkan membuat pelatih timnas Yordania, Adnan Hamad, merasa ketar-ketir. Karenanya Hamad sudah memerintahkan para pemain Yordania untuk tak meremehkan timnas Indonesia saat kedua tim berjumpa nanti. 1. Faktor Sintayong. Sintayong berhasil meracik strategi luar biasa untuk timnas Indonesia saat melawan Kuwait. Berkat kepintarannya meramu strategi, timnas Indonesia pun berhasil menang tipis 2-1. Dengan kemampuan Sintayong itu, peluang timnas Indonesia untuk mengalahkan Yordania pun terbilang besar. Lantas, sanggupkan rencana matang pelatih asal Korea Selatan itu mampu mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023.